Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Rabbana innaka hamidum majid. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, beriman dan senantiasa menegakkan kebenaran. Semoga kita menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad SAW yang mampu mencintai Nabi, mampu mencintai segenap keturunannya, yaitu para habaib. Amin Allahumma amin. Banyak orang yang tidak suka terhadap Habib Rizik, entah karena sikapnya, entah karena urusannya, entah karena apanya. Kita doakan semoga Allah segera menghilangkan kebencian di hati mereka kepada salah satu keluarga Nabi, kepada salah satu anak cucu Nabi, yaitu Habib Rizik Syihab. Kali ini saya akan mengungkap satu hal yang mungkin jarang sekali dibicarakan di halayak ramai, karena ini sangat sensitif, yaitu bahwasanya Habib Rizik dan habaib yang lain, seperti apapun adanya, itu mendapatkan doa langsung dari Nabi Muhammad SAW agar terhindar dari siksa api neraka. Dalam kitab hadis Al-Musnad atau Musnadul Hambal, di sana dikatakan bahwa suatu ketika Nabi berdoa untuk keluarganya. Doanya begini: Allahumma ilaika wala ilan nar. Ya Allah, semua keluargaku, istri-istriku dan keturunannya ke bawah, semoga menujumu kelak, bukan menuju api neraka. Ulama mengatakan bahwa ini doa Nabi khusus untuk keturunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, lalu doa ini diperkuat atau menjadi sebuah ketetapan hukum, semana dimuat dalam kitab Al-Kaukabul Anwar ala Hikdil Jauhar. Ini syarahnya kitab Al-Barzanji, karya Imam Ja'far Al-Barzanji, yang populer sekali dibacakan kalau bulan Maulid, kalau perayaan Maulid Nabi kita sering mendengarkan Maulidul Barzanji. Di situ di syarah ada sebuah ibarah yang sangat lugas dan sharih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yambawi i'tiqaduhu, dan salah satu dari hal yang harus kita yakini, annahu, bahwa sesungguhnya, minal mamnu'i fi haqqi ahlil baitin nabawi, sesuatu yang tidak mungkin terjadi dalam hak para keluarga Nabi. Apa itu? Ayyamuta ahaduhum musirron fil maksiyati, bahwasanya satu pun dari mereka meninggal dalam keadaan terus-menerus menjadi ahli pendosa. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Kita harus yakin bahwa itu tidak mungkin terjadi. Bal la budda. Bahkan harus kita yakini bahwasanya pasti ayyamunallahu alaihi taubatan sahihatan alaihim, ya. Allah akan menganugerahkan kepada mereka para keluarga Nabi ini taubatan sahihatan, taubat yang sahih, yang benar. Artinya mereka pasti akan bertaubat dengan taubat yang benar, dan Allah pasti menerimanya. Wala yaqbiduhum illa ba'daha, dan Allah tidak akan mengambil mereka, artinya mewafatkan mereka, kecuali mereka sudah bertaubat dan Allah sudah menerimanya. Ini adalah cara kita menyikapi para habaib. Ini adalah cara kita bersikap kepada para zuriyah Nabi. Lalu pertanyaannya, apakah yang disebut dengan ahlu baitin Nabi itu termasuk zuriyahnya sampai sekarang, atau hanya cukup kepada Nabi Muhammad, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali dan Hasan dan Husain? Ada banyak sekali pendapat ulama, tetapi yang jumhur sebagaimana dinukil oleh kitab Al-Mawsu'ah fi Ali Baitin Nabi, di situ dia menukil pendapat atau ucapan Imam Asyuti bahwasanya yang masyhur
adalah seluruhnya. Humul asyrafu fi sa'iril aqsar. Mereka adalah para syarif atau para orang-orang yang mulia di setiap masa atau sampai kapanpun. Selama memang jelas ada pertalian bahwa dia memang keturunannya Rasulullah dari jalur Fatimah, maka berarti dia termasuk kepada orang-orang yang didoakan oleh Nabi bahwasanya Allahumma ilaika la ilaha. Ya Allah, ini akan menujumu. Jadikan mereka ini menujumu, bukan menuju apimu, atau selamatkanlah dari api nerakamu. Itu yang tidak diperoleh oleh selain habaib. Itu doa spesifik dari Nabi dan tidak diperoleh kecuali oleh para keturunannya. Bahkan lebih lugas lagi ketika Allah memfirmankan ayat dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Ketika sudah ditiupkan sangkakala, sudah diputuskan kehidupan ini, maka tidak ada lagi pertalian nasab. Artinya anak dan ibu sudah tidak punya hubungan lagi. Walahum yatasaalun, dan mereka sudah tidak lagi bertanya-tanya, tidak lagi saling mengenal satu sama lainnya. Lalu Nabi merilis hadisnya. Kullu sababin wa nasabin yang qati'u yaumal qiyamati illa sababi wa nasabi. Memang benar, semua pertalian nasab, semua pertalian sebab atau sabab terputus pada hari kiamat, kecuali nasabku dan kecuali sababku. Lalu apa arti dari sabab di sini? Sabab bermakna al-musaharah, yaitu pertalian kekeluargaan via jalur ikatan pernikahan. Berarti ini menyangkut mertua, menyangkut besan, menyangkut ipar, dan hal-hal yang tercipta karena adanya pernikahan. Bahkan hadis ini berbicara tentang keistimewaannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan adalah saudara tiri dari istri Nabi, yaitu Ramlah binti Abi Sufyan. Berarti Muawiyah ini adalah ipar tiri Nabi. Itulah istimewanya. Dan ini akan tetap diperhitungkan. Artinya status sebagai nasab keturunan Nabi itu tetap bertahan sampai hari kiamat. Status sebagai orang-orang yang punya kekeluargaan dengan Nabi lewat jalur pernikahan, yaitu musyawarah, itu juga akan tidak putus sampai hari kiamat. Ini bukan soal dinalar, ini bukan soal difikirkan bagaimana, tapi ini soal nas. Ini soal kita meyakini teks, yaitu hadis Nabi dan aqwalul ulama, perkataan para ulama. Suatu ketika Syekh Ali Jum'ah ditanya, bagaimana sebetulnya kalau misalnya ada habaib pendosa, apakah mereka tetap akan masuk surga? Syekh Ali Jum'ah menjawab sangat indah sekali. Yang pertama bahwasanya hum tahta sultani asy-syariah. Mereka siapapun tetap di bawah hukum syariat. Artinya apa? Kalau melakukan dosa pasti dosa, kalau melakukan kebaikan pasti dapat kebaikan. Beliau merilis hadis bahwa Nabi mengatakan kalau Fatimah mencuri maka aku akan memotong tangannya. Ini menunjukkan bahwa orang terdekat dengan Nabi saja, orang yang menjadi keluarga Nabi saja, kalau melanggar syariat maka tidak ada toleransi. Baik itu berkaitan dengan hakullah, yaitu dosa, atau hakul adami berkaitan dengan kisos atau had atau sanksi. Misalnya seperti kalau membunuh maka tetap harus dibunuh, kalau mencuri tetap harus dipotong, jelas. Tetapi di sisi lain tidak boleh dipungkiri juga bahwasanya para dzurriyyah Nabi ini punya keistimewaan. Maka menggabungkan dua hadis ini, kita menyimpulkan bahwa habaib melakukan dosa tetap berdosa, habaib melakukan kejahatan tetap dianggap sebagai kejahatan, tidak menjadi sesuatu yang bukan dosa hanya karena yang melakukannya habaib. Tidak, dosa tetaplah dosa karena tidak ada pengecualian dalam syariat. Hanya saja bagaimana akhirnya, bagaimana endingnya, ini yang perlu kita yakini, bahwa jika yang melakukan dosa itu habaib, maka kita harus percaya bahwa nanti sebelum habaib itu wafat, habaib itu akan bertaubat dan Allah akan menerima taubatnya, karena mereka mendapatkan doa langsung dari Rasulullah SAW. Allahumma ilaika
la ilannar. Kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya keturunan Nabi atau Ahlul Bait itu hanyalah Fatimah, hanyalah Sayyidina Ali, hanyalah Hasan dan Husain, maka itu adalah pendapatnya Syiah Rafidhah. Sehingga mereka terbiasa membenci istri-istri Nabi karena mereka mencap bahwa istri Nabi bukan keturunan Nabi, bahwa istri Nabi bukan keluarga Nabi, maksudnya bukan Ahlul Bait. Tetapi itu terbantah karena bertentangan dengan pendapat jumhurul ulama yang mengatakan bahwa para azwajun Nabi, istri-istri Nabi, para anak-anaknya Fatimah, semua adalah masuk kepada Ahlul Bait. Mereka adalah yang didoakan Nabi, Allahumma ilaika la ilannar. Ya Allah, jadikanlah mereka kelak menuju, bukan menuju neraka. Artinya mereka masuk surga. Amin, Allahumma amin. Kita tidak setuju boleh, tidak sepakat boleh. Tidak ada kewajiban kita sepakat, tidak ada kewajiban kita setuju. Kita tetap silahkan menggunakan pertimbangan yang benar. Kalau memang itu salah, salah. Jangankan dalam soal politik, dalam soal apapun kita boleh berbeda. Jangan sampai mengira kalau ada seorang habaib melakukan dosa lalu kita anggap itu tidak dosa karena dia habib, itu keliru. Tetap itu dosa, tetapi bedanya nanti habib ini tidak akan terus menerus seperti itu. Pasti ada masanya dia akan bertaubat sebelum dia wafatnya. Kenapa? Karena la yaqbiduhullahu illa ba'daha. Allah tidak akan mengambilnya kecuali dia sudah bertaubat. Itu adalah mimma yambaghi i'tiqaduhu, sesuatu yang harus kita yakini. Saya tidak berbicara pendapat saya berbicara apa yang dinukilkan para ulama. Bila ente saudara-saudara tidak percaya dengan apa yang ayah sampaikan, silahkan. Tidak ada paksaan. Saya tidak memastikan apa yang saya sampaikan benar, cuman saya memastikan bahwa apa yang saya sampaikan telah disampaikan oleh para ulama. Karena in ana illa nakilun, saya hanyalah orang yang mengutip, wala qailun, bukan orang yang membuat pendapat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa ja'alana minal muhibbina ahlan nabi wa ala baitin nabi, amin Allahumma amin, wa ja'alana minhum fil jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.